Ya kan warga negara bertanya pada presiden, gimana deliknya? Ketiga orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara. Hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sulu. Jadi KUHP-nya KUHP Geng Sulu. Jadi sekali lagi kita tetap kompak, kita tetap bersama, dan sekali lagi sebenarnya kami itu adalah pihak yang diminta menjadi saksi atau ahli ketika waktu itu awalnya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu melaporkan saudara Joko Widodo ke Barreskrim. Suratnya ada, jadi kalau ada orang yang mengatakan waktu itu adalah mereka itu tidak apa-apa ikutkan bahkan di luar dari kesepakatan, enggak, kita bersama-sama. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, polemik ijazah Jokowi masih jadi perbincangan. Terakhir akademisi Rocky Gerung juga dimintai keterangan sebagai saksi ahli yang diajukan kubu Roy Suryo. Di sisi lain, polemik ini melebar dengan adanya laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Egy Sujana dan Damai Harilubis terhadap Roy Suryo. Dengan laporan pidana yang saling berhadapan, publik kembali dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah kemudian polemik ijazah ini masih dapat diselesaikan secara damai atau tetap berlanjut di meja pengadilan? Kita akan bahas malam ini dengan sejumlah narasumber. Saya akan undang yang pertama, kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Apa kabar, Bang? Silakan, Bang Rifai. Kemudian pakar telematika sekaligus tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Selamat malam, Mas Roy. Apa kabar, Mas? Silakan, Mas Roy. Terima kasih. Kemudian pendukung Jokowi, Agri Fanani. Bang Agri, selamat malam. Ini bekan nih YouTuber Nusantara. Apa kabar, Bang Agri? Baik. Silakan. Oke, thank you. Dan juga kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Malam, Mbak Elvira. Terima kasih Bang, waktunya silakan. Dan juga di sebelah kanan saya sudah hadir relawan Jokowi, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam. Dan juga kuasa hukum TPUA sekaligus tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Kurnia Tri Royani. Bu Kurnia, selamat malam. Dan juga Anda sudah melihat adik-adik mahasiswa di sini hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di studio dari UIN Syarif Hidayatullah, jurusan komunikasi penyiaran. Mohon aplausnya, terima kasih teman-teman sudah hadir. Yang terbaru kita melihat bagaimana kemudian akademisi Rocky Gerung dihadirkan oleh kubu Roy Suryo. Saya ke Mas Roy sekarang. Ya. Apa yang kemudian menurut kubu Anda penting gitu disampaikan seorang Rocky Gerung dan keuntungannya gitu? Kita tahu saat ini saling lapor terus terjadi. Peran Rocky Gerung bagaimana menurut Anda? Penting, makanya kan pihak sebelah mengatakan, wah pasti akan RJ. Iya, memang RJ. Rocky Gerung kemarin. Enggak, jadi Rocky Gerung itu kan ahli dalam menggunakan bahasa, membaca bahasa. Jadi kan banyak kata-kata misalnya dari Dr. Tifa yang perlu diterjemahkan karena dia kan menjelaskan kalau misalnya pemeriksaan soal otak neuron apa, kemudian nanti dalam perilakunya seperti apa. Dan itulah sikap atau misalnya tindakan seseorang yang kemudian perlu, dan Rocky Gerung kan juga pernah membuktikan kalau ada kata-kata maaf waktu itu dia dilaporkan dengan tuduhan B tolol gitu ya, gitu. B-nya nggak saya baca lah gitu ya itu. Dan bebas dia. Karena apa? Ternyata kalimat itu harus dimaknai. Jadi hermeneutikanya harus tahu, kemudian kalimatnya harus tahu, verbatimnya apa itu dia harus tahu. Makanya Rocky Gerung yang kita minta dan kepakaran Rocky Gerung dalam kemudian
mainkan filsafat itu memang benar. Oke, Dan kepakarannya dari bidang- makanya kemarin kepakaran dalam bidang filsafati dan kemudian dalam bidang metodologi penelitian. Kemarin kan Rocky Gerung mengatakan, ini ada warga negara menanyakan sesuatu kepada orang yang pernah memerintah. Kok dipersalahkan, kok dipidanakan? Pidananya apa? Gitu loh. Nah itu, jadi itulah jawaban dari Rocky Gerung. Oke, jadi ini penelitian karena ini berdasarkan juga buku yang sudah dikeluarkan Persis, ya. oleh Dr. Rocky Gerung Tifa, Mas kebetulan, Roy Suryo. ya, Rocky Gerung kebetulan ngikutin kami sebelum jadi buku. Itu dia sudah membaca tweet-tweetnya Dr. Tifa, membaca analisisnya Bang Resmond, membaca tulisan-tulisan saya. Jadi memang sebelum jadi buku itu semua sudah muncul dalam chapter-chapter dalam jurnal-jurnal yang ada. Jadi sah kalau itu sebuah penelitian, bukan ujuk-ujuk ya, atau bukan tiba-tiba ada. Oke, baik. Itulah gunanya Rocky Gerung. Oke, tanggapan kuasa hukum dulu. Bagaimana? Ya, kembali lagi hak setiap tersangka untuk mengajukan ahli agar persidangan juga nanti objektif mendengar argumentasi dari kedua pihak. Kalau kami kan nanti dikuasakan oleh teman-teman jaksa, sementara dari pihak tersangka didampingi oleh para penasihat hukum. Silakan adu pembuktian, buat saya bagus ya, nggak persidangan ini fair, objektif. Sekalipun saya tidak sependapat dengan Bang Rocky Gerung, karena lagi-lagi kami menggunakan fakta, Mbak. Dari 31 objek bulan Januari hingga April itu jelas tidak ada satu kalimat pun mereka menyatakan sebagai peneliti ataupun sedang melakukan kegiatan akademis. Baru setelah kami laporkan, beberapa bulan kemudian, mereka membangun alibi bahwa seolah-olah sebagai peneliti. Oke, saat itu ketika dilaporkan adalah statement di sosial media. Betul, dan 31 objek sayangnya Bang Rocky harus lihat 31 objek itu. Buku Jangan- tidak termasuk ya waktu itu? Belum ada, Mbak. Mimpi pun belum ada menurut saya gitu ya. Karena faktanya dari fakta-fakta 31 objek itu nggak ada mengklaim sebagai peneliti. Karena kalau peneliti saya yakinkan Pak Jokowi nggak mungkin melapor. Jelas, dan bukan meminta menanya pada penguasa, langsung fitnah. Memalsu, ijazah palsu, rusak kambangkan Jokowi, 1 miliar % palsu. Apakah itu kalimat peneliti? Clear, itu bukan. Kami juga meneliti semua setelah kami yakin bahwa ini memang memenuhi unsur, kami laporkan. Setelah kami laporkan, barulah dibangun alibi pembelaan seolah-olah sebagai peneliti. Buku pun baru muncul bulan Agustus. Jauh dari delik dilakukan sejak bulan Januari. Jadi sekali lagi saya juga ingin publik tidak disesatkan ya. Kami meyakini bahwa apa yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan penelitian. Ini hanya argumentasi pembelaan, dan menurut saya baik polisi, jaksa, hakim juga tidak mudah terkecoh. Karena fakta adalah fakta. Tidak bisa diubah, masih bisa dilihat di dalam 31 objek itu. Oke, jadi Lebih kurang, jadi buat kami ya silakan aja Bang Rocky memberikan pemahaman dalam persidangan, tapi kembali lagi fakta adalah fakta, dan kami yakini kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan penelitian. Ini hanya argumentasi pembelaan. Oke, hanya argumentasi pembelaan. Ini kuasa hukum dan kuasa hukum. Ya, Baik, jadi Mbak siap Elvira. hukum. Jadi perlu saya koreksi dulu ya, bahwa kalau pihak Pak Jokowi menolak Rocky Gerung, saya kira itu tidak pada tempatnya ya. Apalagi tadi mengatakan bahwa itu adalah hak tersangka. Dan kami sebetulnya sangat kecewa dengan Polda Metro Jaya, karena Polda Metro Jaya tidak melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah pada saat kami melakukan gelar perkara khusus, kebetulan saya sama Bang Rifai hadir di sesi pertama dan sesi kedua, dan bahkan jauh sebelum gelar perkara itu dilakukan, Polda Metro Jaya telah merilis bahwa jadwal yang akan mereka laksanakan itu adalah gelar perkara, pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak tersangka, kemudian baru pemberkasan tahap 1. Ya. Itu komitmen yang kita sama-sama bangun dalam gelar perkara khusus. Ya, begitu ada manuver hukum yang dilakukan oleh dua tersangka pada kelas pertama dan berakhir dengan SP3 dengan basis RJ, kemudian tiba-tiba berkas perkaranya langsung dilimpahkan gitu loh. Jadi itu yang kami lihat bahwa Polda Metro Jaya sangat tidak proporsional. Polda Metro Jaya juga tidak komit pada komitmen yang kita bangun dalam gelar perkara khusus. Dan satu hal lagi, kalau kita mengikuti KUHP yang baru, ingat, KUHP yang baru ini justru memberikan porsi yang berimbang. Asas hukum acara pidana kita dalam KUHP baru adalah adanya keseimbangan. Keseimbangan itu bukan keseimbangan dalam arti posisi, bukan. Keseimbangan alat bukti. Ya, bahwa kami mempunyai hak untuk mengajukan siapapun ahli, itu nggak ada masalah. Dan tidak boleh juga dikomentari oleh pihak Pak Jokowi, karena mereka tidak punya kompetensi untuk menilai bukti yang kami ajukan. Toh ini kan juga adalah alat bukti yang menjadi bagian dari kekuatan pembuktian kami, dan saya setuju bahwa semua alat bukti ini akan digelar dan dibuktikan secara pidana material dalam proses persidangan. Ya. Dan kemudian terkait dengan dalil-dalil yang tadi disampaikan oleh Bang Rifai, mohon maaf, ini kan narasinya dari dulu kan ini terus gitu. Ya kan tidak ada narasi yang baru lah. Bahwa mereka yang lakukan itu adalah melaporkan karena ini bukan hasil penelitian. Kalau ini bukan hasil penelitian, ya itu kan narasi yang dari awal mereka bangun gitu loh. Dan kami nggak kaget dengan narasi ini. Narasi itu kan dari awal ya itu terus gitu loh. Karena itulah yang menjadi dasar adanya laporan LP ini. Sebetulnya mohon maaf, perkara ini jadi gaduh kemana-mana. Ini persoalan selembar ijazah kok.
Saya kira cuma satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan kegaduhan dalam satu negara. Cuma punya Pak Jokowi. Karena apa? Karena memang dari awal tidak ada mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Beliau itu mantan presiden, ketika ijazahnya dipertanyakan dan kemudian diragukan oleh warga negara, saya pikir itu sah-sah saja karena pernah gunakan itu untuk kemudian mendapatkan jabatan presiden tertinggi di Republik ini. Kalau kemudian ijazahnya dipertanyakan, salahnya di mana? Dan kemudian kalau diteliti oleh para pakar, juga salahnya di mana? Salahnya Pak Jokowi adalah ketika Pak Jokowi diberikan nasihat hukum oleh kuasanya adalah melakukan upaya hukum pidana. Upaya hukum pidana itu adalah asasnya ultimum remedium. Terakhir. Itu senjata pamungkas. Pak Jokowi kan nggak pernah mengklarifikasi ijazahnya. Menjawab juga enggak. Ya kan? Menunjukkan juga enggak. Malu-malu lagi menunjukkan. Baru kemudian di gelar perkara khusus ditunjukkan. Mohon maaf. Ditunjukkan dalam gelar perkara khusus itu kan bukan dilihat publik. Itu kepentingannya udah kepentingan penegakan hukum. Sebetulnya yang kami minta dari awal itu, ya Pak Jokowi sikap negarawan kenapa sih nunjukin ijazah selembar doang, foto dengan ijazah, sampaikan kepada publik. Kalau ijazah itu benar-benar didapatkan secara sah, saya kira tidak ada orang yang kemudian akan takut untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik. Oke, pertanyaan saya, apakah kemudian ini akan berlanjut tetap di pengadilan atau kemudian ada damai di sana? Ya kalau bicara perdamaian ya, perdamaian ini kami melihat begini dengan keluar restoratif justice yang kemudian menjadi dasar SP3. Kami melihat ini ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kami nggak tahu dari kubu sebelah gitu ya, untuk terus mendekati pihak kami supaya juga melakukan restoratif justice yang sama. Siapa? Saya juga dihubungi. Mbak Kurnia bisa dikonfirmasi juga. Saya dihubungi oleh orang-orangnya Pak Jokowi untuk dilakukan pertemuan. Kemudian ujungnya adalah restoratif justice. Siapa? Saya kira restoratif justice ini akhirnya jadi bergening gitu. Atas nama Pak Jokowi, mengaku-ngaku suruhan Ya, Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi atau kuasa hukum Pak Jokowi? Timnya Pak Jokowi lah. Ya. Saya nggak tahu apa afiliasinya seperti apa, tapi ada kubu sebelah yang secara intens kok menghubungi kami. Dan saya dihubungi oleh dari pihak kubu sebelah. Oke, baik. Saya ke Anda. Apakah kemudian dari tim kuasa hukum ada upaya untuk mendekati ataupun siapapun di kubu Pak Jokowi? Perlu diklarifikasi ya. Jadi kami sendiri waktu pertemuan di Solo betul-betul surprise. Karena arahan terakhir dari beliau adalah segera disidangkan untuk terbuka karena akan balik tadi juga soal saksi ahli ya. Bahkan kami waktu itu juga menegur pihak penyidik karena sudah dari November sampai Januari kok saksi dan ahlinya tersangka tidak didengar dan kami menghormati hak itu harus dijalankan. Tapi waktu itu justru dari penyidik infonya adalah ada ketidakjelasan. Contohnya ingin mengajukan A atau B yang muncul atau berubah nama jadi C. Jadi mereka sendiri agak kebingungan sehingga waktu itu saya bilang Nama yang diajukan sebagai saksi ahli. saksi ahli. Waktu itu saya bilang saya nggak mau masuk karena itu kalian berdua saya nggak tahu yang benar yang mana. Tapi saya bilang kami sebagai korban punya hak juga berdasarkan undang-undang LPSK agar lapornya segera disidangkan. Korban punya hak untuk mendesak perkara itu lanjut. Gitu. Sudah 2 bulan saya minta kejelasan. Jadi kalau dibilang bahwa dikirimnya berkas itu berkaitan dengan Solo, menurut saya nggak nyambung. Itu faktanya karena kami juga sejak Desember sudah terus menekan, karena udah 2 bulan. Nggak terus berjalan gitu ya. Nah lalu kembali ke upaya mendekati, kita perintah Pak Jokowi, bahkan beliau kan menyatakan di media, selesai dimaafkan tapi hukum jalan terus. Itu Sebenarnya berulang-ulang. penyidik itu, Ya. Bang Rifai, penyidik itu harus melaksanakan semua ketentuan hukum acara dulu, ya. Kemudian kalau ada permintaan dari Bang Rifai untuk melimpahkan, saya pikir penyidik tidak boleh tunduk kepada permintaan pelapor, tetapi penyidik harus memastikan bahwa semua proses hukum dipastikan sudah selesai dan proper. Kenapa? Karena ini kan keseimbangan. Loh, bukti yang dikirimkan ke sana itu mohon maaf. Ya, Mbak Elvira, itu kan buktinya versinya penyidik. Masih bukti yang menguntungkan Pak Jokowi. Di mana ada asas keseimbangan hukumnya gitu. Oke, Bang Sang Haji. Hukum acara pidana Saya lanjutin dikit. Bang Sang ditabrak. Haji, saya tadi bertanya mengenai siapa yang Ya. kemudian berusaha mendekati dan Nih, salah satu buktinya ada. menawarkan Ini restoratif buktinya ada, justice. pada saatnya Oke. ini akan kami Oke, publikasikan. tapi itu dari tim hukum bukan? Bukan Apa? kan? Bukan dari tim Nah, hukum. Jadi kalau Bukan dari, kalau tapi tim dari hukum, orangnya Jokowi, jelas betul nih, namanya ada, nomornya ada, tapi saat ini kita simpen dulu. Namanya siapa? Namanya ada, namanya di sini. Rahasia. Oke. Rahasia ya nanti. Nah, jadi ada. kembali ke tadi ya, jadi arahan jadi Pak Jokowi secara jelas ada, ya, dimaafkan dari tapi mereka. hukum berlanjut. Oke. Ya. Dari situ pun juga disampaikan kepada kami sehingga kami sih lebih kepada segera berkas disidangkan karena ini sudah masuk, udah ulang tahun perkara ini loh. Oke. Ya. Sudah masuk ke tahun berikutnya gitu ya. Nah, saya kembali lagi, saya minta ke penyidik dengarlah keterangan ada chart karena itu bagian dari hak ya. Tapi juga jangan sampai tidak ada kepastian karena udah 2 bulan loh kami menunggu ya. Nah, kembali ke yang tadi, kita tidak ada perintah untuk
bagaimana RJ apa segala macam. Bahkan tahu-tahu ada pertemuan di Solo, kami pun kaget ya. Langsung kami juga konfirmasi ke Kompol Syarif, ini apa betul? Oh betul. Loh kok bisa terjadi pertemuan seperti ini? Kami nggak dapat arahan. Pak, nanti kami akan diundang oleh Pak Jokowi. Betul, dari kemudian diundang, saya nggak bisa hadir. Bang Yakub dan Bang Andre yang berangkat ke sana, lebih kurang ya Pak Jokowi menjelaskan situasinya. Ada kunjungan, beliau menerima, lalu dari komunikasi akhirnya beliau memaafkan dan berdamai. Bahkan kami diminta untuk menindaklanjuti proses RJ. Hanya untuk 2 nama itu saja? Hanya untuk 2 nama. Egy Sujana Ya. Dan waktu itu juga setelah dari sana saya sendiri yang membereskan semua administrasinya, koordinasi dengan Polda agar proses RJ bisa dilakukan. Waktu itu alasannya mengemuka adalah karena Bang Egy selain sudah datang, beliau silaturahim, kedua memang beliau ada masalah kesehatan. Ya. That's it. Nah, terus waktu itu pun terjadi perdebatan internal kami, internal lawyer. Apakah ini semua mau di RJ atau gimana? Itu kan? Sementara di satu sisi Pak Jokowi punya kepentingan. Nah itu clear sekali arahan Pak Jokowi tetap sidang lanjut terus. Ya. Jadi nggak ada tuh arahan untuk kembali membuka apa segala macam. Bahwa ada juga banyak masih dibuka nggak RJ? Saya tidak dalam kapasitas itu. Saya juga tidak mungkin tim hukum menindaklanjuti. Tapi kalau memang mau dilakukan berkunjung, monggo kerso. Rumah beliau terbuka ya. Dari satu sisi Mbak, advokat juga tidak boleh menghambat perdamaian. Itu kode etik advokat Indonesia. Jadi tapi saya juga tidak akan aktif ya. Kalau mau lanjut lebih bagus langsung saja gitu ya. Komunikasikan, kami hanya mendapat perintah apakah ini dihentikan atau tidak. Di sisi lain sekarang kami tetap mengejar penyelesaian, apalagi perkembangan terakhir sudah mulai didengar keterangan saksi dan ahli. Karena kalau untuk kami goalsnya adalah Pak Jokowi juga ingin soal ijazah ini, keaslian ijazah ini dilegitimasi oleh putusan inkrah. Kedua, nama baik beliau bisa dipulihkan melalui perkara ini yang nanti akan diikuti oleh publik, media, jadi semuanya terang benderang. Saksi alat bukti masing-masing bisa dibuka dan mungkin akan banyak pelajaran dipetik. Pelajaran hukum, pelajaran politik dan segala macam. Dari tim kuasa hukum seperti itu bagaimana dari relawan dan juga pendukung? Saya akan tanya tanggapannya. Apakah kemudian damai ini menjadi salah satu cara begitu agar ini Mas Roy langsung ketawa ini. Agar kasus ini menjadi terang benderang atau seperti apa? Tapi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Kami juga mengundang Anda, penonton YouTube CNN Indonesia, untuk memberikan pertanyaan bagi narasumber yang hadir di sini dan nanti akan dijawab oleh narasumber. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi.